Perkenalkan, nama saya Rama Sangapta dengan NPM 2019-13500-397. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari pendidikan lingkungan hidup, yaitu etika lingkungan dan pembangunan permukiman. Selanjutnya, kita akan membahas pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan binaan, sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antara keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumber daya alam untuk pembangunan harus seimbang dengan hasil atau produk bahan alam dan pembuangan limbah ke lingkungan alam. Prinsip pemeliharaan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta. Selanjutnya ada tujuan dan ciri-ciri. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Ciri-cirinya, yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Menjamin pemerataan di sini dimaksudkan bahwa dalam suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan harus dilakukan atau dilaksanakan secara adil dan secara merata, agar nantinya tidak merusak sumber daya alam yang ada di sekitar, dan dapat digunakan pula bagi generasi mendatang. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Jadi maksudnya dalam suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan harus saling menghargai satu sama lain. Di sini keanekaragaman hayati menjadi contoh utama. Jadi setiap perbedaan yang ada pada keanekaragaman hayati harus kita hargai dan harus saling menghargai satu sama lainnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Ini dimaksudkan bahwa dalam suatu pembangunan berwawasan lingkungan harus berdasarkan pendekatan integratif atau yang sering didengar sebagai pendekatan terpadu. Jadi di sini kita dapat memadukan berbagai pendapat masyarakat mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan ini. Yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Jadi maksudnya dalam pembangunan berwawasan lingkungan ini harus dapat digunakan dalam jangka panjang. Di sini diartikan kalau membangun mengenai sumber daya alam harus dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Mereka juga harus dapat merasakan suatu pembangunan yang berwawasan. Selanjutnya, manusia dan krisis lingkungan. Manusia merupakan salah satu bagian dari sistem lingkungan alam. Jadi bila suatu sistem lingkungan alam terganggu, manusia juga akan turut merasakan dampaknya. Beberapa pokok permasalahan yang dihadapi oleh manusia dewasa ini terkait hal sistem lingkungan alam adalah adanya berbagai tekanan krisis lingkungan yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti krisis air bersih, polusi udara, sumber air, atau persediaan bahan pangan penduduk. Beberapa prinsip yang relevan untuk lingkungan hidup. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Prinsip ini menunjukkan bahwa ada cara-cara bagi manusia untuk dapat menghormati alam seperti merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Prinsip ini menuntut manusia untuk mengambil usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Yang ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Prinsip ini membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip ini adalah prinsip tanpa mengharapkan balasan yang tidak didasarkan atas kepentingan pribadi, tetapi semata-mata karena kepentingan alam. Yang kelima, prinsip no harm, artinya tidak merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak manusia tidak akan merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ini berarti pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi, dan pemuas kepentingan hidup manusia. Kesimpulannya, lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu
yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Aktivitas pembangunan secara umum dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampaknya ini bisa positif ataupun negatif. Dampak positif akan menguntungkan pembangunan nasional, sementara dampak negatif menimbulkan risiko bagi lingkungan. Sekian pembahasan saya tentang etika lingkungan dan pembangunan permukiman. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.